Iya, aduh itu andalan sekali Palawi. Kalau Andalan lihat kali ya. mereka saya tuh senang sekali. Iya, Iya, biar sibuk tapi mereka mau gitu. iya, iya, Oh, itulah iya. semangatnya luar Itu biasa. semangatnya luar biasa. Ini kayaknya yang menjadi auranya mahasiswa yang lain kan. Mempengaruhi Iya, mahasiswa lain. saya bilang biasanya saya langsung bilang ke mahasiswa yang lain, yang ini ngurus kerja, ngurus rumah tangga, kuliah masih Nah, bisa masih ngerjain bisa tugas. mengerjakan Kalian tugas. yang Ah, harusnya iya, istilahnya inspirasi sekali itu, inspiratif. Luar biasa ya. itu andalan itu. Oke lah Bu, Apalagi nanti iya nanti mau lihat di bilang YouTube aja Bu nanti. Saya ada sampaikan nanti tapi via YouTube nggak apa-apa nanti Bu nonton lah YouTube-nya. Ya Bu ya. siap, Oke Bu. siap apalagi Sama-sama izin Bu. ada semua. Ya. Oke semua kita lanjut ya untuk materi kita hari ini. Sudah ada Ibu Juwita juga standby ini kan sama Ibu Reni ya. Apalagi itu berarti kita harus segera mulai. Oke oke. Nanti ada yang saya mau diskusikan mungkin sama kalian terkait yang sudah kumpulkan tugas sama yang belum ya. Oke mungkin saya langsung share aja dulu ininya screennya share screen. Oh ini nih. Oke ya. Mana bisa? Oh saya belum pasang mic-nya ini ternyata ini. Aduh sorry ya. Gimana udah lebih bagus ya kedengaran atau sama aja tadi? Lebih Oke. bagus Pak. Oh lebih bagus ya. Waduh sorry ya. Nah ini kita masuk ke e-learning. Jadi ya seperti yang waktu di awal-awal pertemuan saya sudah sebutkan bahwa kita perkuliahan ini dipusatkan di e-learning. Jadi semua materi, semua PPT ya kan, tugas, kuis semuanya di e-learning. Saya pun nanti kalau ngajar, setiap ngajar juga saya usahakan lewat e-learning juga ya kan. Jadi saya harapkan kalian semua sudah mengakses e-learning sekaligus mengerjakan kuis dengan latihannya karena kalau nggak mengerjakan kuis sama latihan nanti saya susah evaluasi sampai di mana pemahaman kalian ya kan? Ya kan termasuk latihannya kalau latihan dikerjakan ya kan kalau yang belum sempat saya masih kasih toleransi sampai kita menjelang UTS ya kan kita kan udah mau UTS ini UTS kita di pertemuan 8 kita sekarang 5. Dan nanti minggu depan hari Senin kita masuk 6, 7. Nah, ini sudah masuk UTS. Berarti kita UTS 2 minggu lagi mungkin ya. Ya, jadi kalau khususnya yang belum mengerjakan latihan, saya jamin pasti kesusahan nanti di UTS-nya ya kan karena ini sangat berhubungan dengan latihan ya. Terus saya ingin juga mereview mahasiswa yang sudah mengerjakan kuis. Saya lihat di sini sudah lengkap ya. Jadi di sini sudah lengkap, saya lihat kuisnya sudah ada 30 yang mengakses kuis ini, ya kan. Jadi saya mulai dulu dari review dulu ya, dari review kuis-kuis yang sudah dikerjakan. Nanti baru kita lanjut ke pembahasan materi kita ya kan. Karena saya mau memastikan yang belum mengerjakan kuis untuk segera, termasuk yang belum mengerjakan latihannya juga. Ya kan? Jadi kalau kita lihat ini apa lagi tuh? Sorry. Kita lihat yang attempt tadi 30. Masih ada 2 orang kayaknya yang ini udah ada langsung keluar nilainya juga ya. Jadi kalian pun bisa lihat nilai sendiri kalian beserta komentar saya ya kan. Contohnya mungkin kalau yang Tilda ya kan. Tilda ini mana ini? Sorry. Ini identifikasinya Tilda, saya review absennya. Biar kalian sambil belajar materi ini sambil mulai mendapatkan pengalaman dengan e-learning seperti inilah pembelajaran e-learning ya kan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang otomatis dijawab sama sistem ya kan. Sistem ini jadi dia langsung memberi nilai. Contohnya the correct answer if ini jadi jawabannya adalah salah tapi dijawab false makanya dia nggak dapat nilai di sini. Jadi nilainya 0 ya kan. Tapi kalau dia benar maka dia akan dapat nilai. Contohnya mungkin ada ya, enggak ada dapat benar ya mungkin sini.
ini juga salah kayaknya sih ini. Nah, ini menjodohkan. Jadi yang benar cuma satu yang menjodohkan yang benar sini, yang lainnya salah-salah semua. Yang jawabannya benarnya adalah ini ya kan. Seperti ini. Makanya dia cuma dapat nilai 2 aja. Nah, untuk yang ini esai saya kalau kalian sudah jawab saya kasih bonus langsung dapat 30 itu ya kan. Sekaligus saya kasih komentar mungkin ya kalau bagus saya bilang terima kasih, kalau ini kurang saya kasih masukan ya kan. Terus ada juga yang ini ya minimal 70 kata. Di sini saya hitung jumlah hurufnya pakai Word. Kalau memang cukup 70 maka saya kasih nilai full. Contohnya ini 30. Maka dapatlah nilai akhirnya si siapa ini? Si Tilda ini dia mendapat nilai 72. Ya. Seperti itu. Terus mungkin contohnya lain. Ini saya review aja kalian ya. Jadi biar tahu gimana sih sistem penilaian di pembelajaran e-learning. Nah, contohnya mungkin yang lain. Nah, ini yang mungkin saya perlu sampaikan atau mungkin kalau kalian ketemu teman kalian yang atas nama Linus Reyan. Jadi kalau ada Linus Reyan mungkin hadir di sini atau kalau nggak sempat hadir disampaikan. Kuisnya itu masih in progress sejak 6 November. Jadi sejak 6 November masih in progress. Jadi kalau ketemu atau Linus ini monitor ya kan atau sempat hadir di sini, ya, tolong segera diselesaikan ya. Ini masih monitor. Kalau masih in progress, belum finish seperti Anita ini, maka ini belum bisa dinilai. Jadi nilainya ini masih kosong ini, ya kan? Meskipun dia sudah pernah buka, tapi karena belum diselesaikan ya jadinya belum bisa dikasih nilai. Nah ini contohnya Anita ini nih karena ini nilainya tinggi, lumayan tinggi ya, 98. Ini, nah ini jawabannya benar. Your answer is correct. Makanya dia dapat poin 10. Saya biasanya kasih bobot 10 untuk ini kan. Ini, nah ini jawabannya salah ini kan. Makanya dia, benar ya. Sorry. Dan di sini dekorasi answer false dah. Dia jawab false seperti benar. Makanya dia dapat 10. Ini juga benar semua ya kan. Nah ini yang kurang apa aja ini. Ini karena dia sudah kasih komentar ya udah saya kasih langsung 30. Nah ini pun saya cukup senang sama apanya lagi tuh. Ungkapannya. Ini saya harapkan ini yang sejujurnya. Cuma dia masih kurang aturan ejaan yang disempurnakan, dia harus mulai huruf besar K di sini ya. Jadi setiap memulai suatu kalimat harus dimulai dengan huruf kapital. K-nya ini harusnya kapital, kurangnya percaya diri dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang saya kasih poin 28. Kenapa dia 28 tidak dari 30? Seandainya di 30 dia bisa dapat 100 ini ya kan. Karena nah ini ada komentar saya, setuju. Ya kan? Setuju, tapi jumlah kata-katanya hanya 19. Pada soal diminta minimal 70 kata ya kan. Nah, di sini kan saya tulis di soal mengapa dalam menuliskan ini jawab minimal 70 kata. Nah, ini enggak cukup 70 kata ini. Ini kalau dihitung dengan Microsoft Word ternyata dia cuma 19 kata aja. Makanya saya nggak bisa kasih angka full ya kan. Nggak sama dengan yang satu lagi tuh yang tadi temennya yang sebelumnya dia dapat 30 karena bisa jawab dengan jumlah kata 70 ya. Makanya dapat 28. Jadi total nilainya jadinya sedikit lagi 100 ya. Coba dia tulis 70 situ maka dia bisa dapat 100. Jadi 90 dari 100 ya. Itu saya sampaikan bagaimana cara penilaian saya untuk kuis. Jadi ada yang by system, ada yang by apa lagi tuh? Essay juga, ada yang by persepsi saya dan itu saya lihat dari persyaratan yang saya tulis di soal. Contohnya tadi saya minta 70 kata, maka harusnya ya 70 kata biar nilainya bisa maksimum. Itu untuk yang latihan 1. Nah, sekarang coba kita lihat di kuis yang kedua. Wah, ini kenapa nggak bisa turun ini? Oh, masih loading. Nah, ini pertemuan kedua. Nah, ini juga saya sampaikan. Kalau mau download materinya tinggal klik aja ini ya, materi pertemuan pertama. Nah, kalau kalau pas di hari kelas, maka ini yang tampil adalah PPT-nya. Tapi kalau selesai kelas,
saya rubah menjadi YouTube-nya. Jadi kalau yang nggak sempat hadir kemarin, nah bisa lihat, bisa lihat rekamannya ya kan. Nah, jadi bagi yang nggak sempat ikut, mungkin temennya yang nggak sempat ikut, atau mungkin yang ada yang kelewatan, bisa diputar ulang lagi rekamannya. Jadi harusnya sih nggak ada alasan nggak bisa kerjain kuis, karena di sini ada materinya, di video pun ini ada penjelasannya, ya kan? Ya. Nah, seperti juga di pertemuan kedua ada juga YouTube-nya, ya kan? Saya pasang juga YouTube-nya. Nah, ini latihan kedua ini yang saya masih tunggu, ada beberapa yang belum kumpulkan. Kalau seumpama nggak paham dengan soalnya atau permintaannya, silahkan hubungi saya, atau di grup juga ada nomor saya juga di sana. Apa yang nggak dipahami, terus apa masalahnya ya kan. Jadi di sini di latihan 2 saya minta kalian cari fenomena lingkungan di sekitar kalian, terus dibuat minimal 3. Contohnya mungkin ada sumber daya ini maksudnya untuk apa, seandainya ini dijadikan topik adalah untuk mengetahui sumber daya dan lain sebagainya ya kan. Nah di sini kalian bisa lihat yang baru mengumpulkan latihan ini, kita lihat view all submission ya. Nah ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mungkin ya. 11. Nah ini baru 11 atau 12 orang aja nih, termasuk Ibu Reni mungkin ya. Nah ini yang belum, Andrea, Agustina. Nah minta tolong disampaikan ke teman-temannya nanti di apalagi itu mulai dikerjakan ini. Karena kalau belum dikerjakan latihan 2 agak susah mengerjakan latihan 3, 4, apalagi nanti latihan 5 ya kan. Karena di latihan 3 pun, di latihan 3 ini ada hubungannya sama latihan 2 ya. Kenapa saya adakan latihan? Karena ini saya anggap nanti adalah kenang-kenangan mata kuliah kita. Kalau cuma kuis-kuis saja, ya mungkin yang dapat cuma nilai sama pengetahuan yang mungkin bulan depan atau 3 bulan ke depan akan hilang dengan sendirinya. Kan teori biasanya begitu, cepat hilangnya. Tapi kalau praktek itu lama hilangnya ya kan. Contohnya langsung menulis. Jadi saya harapkan mahasiswa semuanya langsung menulis, langsung praktek sehingga nanti pun ada yang kita lihat nantinya. Jadi yang 9 tadi kenang-kenangan. Kenang-kenangan itu adalah berupa hasil karya tulis yang telah dibuat. Dan saya juga sudah diskusi dengan Ibu Susi. Nanti karya tulis ini kalau bagus ya kita submit ke jurnal, atau kita submit ke publisher, atau ke apa lagi itu, media mungkin ya. Bisa, itu saya menulis beberapa media tentang opini dari hasil karya tulis juga, bisa seperti itu. Atau bisa dijadikan dasar untuk menulis skripsi ya kan. Jadi kalian sebenarnya sudah mencuri star ini ya. Jadi sudah mencuri star untuk mulai membuat skripsi. Bayangkan kalau kalian sudah menyelesaikan latihan ini, output di mata kuliah ini, sudah ada metodologinya, sudah ada pendahuluannya. Ya mungkin kalau skripsi ya tinggal dipoles-poles saja mungkin ya dengan kesimpulan dan lain sebagainya. Nah tinggal effortnya atau usahanya tinggal sedikit ya kan, nggak terlalu sibuk lagi kayak apalagi itu orang yang semester akhir baru mulai menulis skripsi. Wah itu stresnya luar biasa itu kalau mahasiswa. Karena tantangan terbesar selama kuliah itu adalah menulis skripsinya itu ya, itu yang bikin stres orang ya. Kadang menguji mental situ, banyak orang apalagi itu tanda kutip tidak lanjut kuliah, DO atau apa itu gara-gara terbentur di skripsi. Karena memang susahnya luar biasa ya kan. Nah ini saya harapan saya dengan mengerjakan latihan ini dengan apalagi itu output dari mata kuliah nanti ini bisa menjadi batu loncatan kalian atau fondasi untuk menulis skripsi jadinya ya. Nah itu untuk latihan kedua. Nah ini ada pertemuan ketiga juga. Pertemuan ketiga ini lumayan banyak juga, sudah 26 ini ya. Mungkin tinggal 1-2 orang aja mungkin yang belum ya. Nah cuma ini kayaknya Uci Raihal ini belum selesai mungkin ya. Masih in progress ya. In progress ini artinya pernah membuka tapi nggak menyelesaikan kuisnya. Masih bisa dilanjut sebenarnya. Kalau kalian buka lagi e-learning ini masih bisa dilanjut
dari waktu yang terakhir. Jadi tinggal dilanjut sedikit. Oke. Nah, ini kalau untuk yang latihan tiganya lanjutan dari latihan 2, di situ saya cuma minta setelah menentukan topik mulailah membuat pendahuluan gitu ya kalau nggak salah ya. Mana ini kayaknya server e-learning ini masih sibuk ya kan. Banyak yang akses. Oke, ini pertemuan ketiga. Nah, kita lihat latihannya. Saya review kembali ya latihan sama kuis-kuis. Karena nah ini kalau kita lihat mengambil salah satu fenomena dari latihan pertemuan kedua. Nah, di sini saya minta minimal 150 kata, terus rumusan masalah minimal 2. Nah, kita lihat ada berapa yang sudah submit. Ya kan? Kalau ada yang belum paham, silakan hubungi saya atau silakan hubungi Ibu Susi atau dosen-dosen di STIS. Ya kan? Bagi mahasiswa yang di ini. Nah, ini udah lumayan juga sih ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6. Jadi yang lainnya belum ini ya. Nah, ini memang kalau nggak kerjakan latihan 2 ya agak susah kerjakan latihan 3. Karena mau milih apa kan? Karena di latihan 2 itu mengumpulkan 3 topik. Nah, latihan 3-nya mengerjakan salah satu topiknya. Ini lanjut lagi kita ke latihan keempat. Aduh, ini agak lambat memang. Jadi saya review dulu semua ya, baru kita lanjut ya. Nggak apa-apa ya, karena saya ingin memastikan bahwa semua mahasiswa nanti mengerjakan kuisnya dan membuat latihannya atau mengerjakan latihannya sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal di mata kuliah ini. Ini kuis pertemuan keempat juga saya lihat sudah banyak, ini udah lumayan ada 11 orang yang kerjakan. Nah, ini sudah ada, ini Tilda juga sudah, William, wah ini Bu Juwita luar biasa ya, dia dapat 100 dia ya kan, Sami Bureni juga 100 ini. Ini saya yakin di mata kuliah yang lain pun yang 2 orang ini pasti selalu menampilkan hasil yang maksimal ya kan. Ya, luar biasa itu ya. Winry 80. Wah, ini nih Maria Susana dia masih in progress. Makanya di sini saya belum kelihatan nilainya ya kan. Marvin ini Reni 100 juga, Wilda juga 100. Ya. Ini Marvin kalau mau ulangi masih bisa ini sebenarnya. Jadi kuis ini saya set bisa dikerjakan 2-3 kali. Nanti kalau yang lamanya itu bisa saya hapus juga. Seperti punyanya Ibu Reni juga ya, awalnya dia nggak 100 juga awal-awalnya. Saya tahu dia 3 kali mengerjakan baru bisa 100. Nah itu nggak apa-apa. Jadi kalian bisa kerjakan kuis ini 3-4 kali sampai betul-betul nilainya maksimal. Ya kan? Jadi maksud saya itu, ya saya nggak pentingkan apalah itu. Oke lah nilai penting tapi nggak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas saya adalah pemahaman kalian. Jadi saya anggap kalau kalian ulang-ulangi latihan-latihan ini sampai dapat nilai maksimal, maka kalian pun akan bisa lebih paham. Karena kan diulang-ulang artinya membuat memori menjadi, membuat materi ini bertahan lebih lama di memori, maksud saya seperti itu ya. Jadi ini latihan bisa diulang-ulangi kalau ini ya, termasuk ini in progress, bisa dilanjut. Nah saya belum set yang kuisnya itu cuma 1 kali kerjakan, wah itu ya mungkin saya belum sampai ke sana ya kan. Karena ini kan kalian belum terlalu familiar juga dengan pembelajaran online. Oke, yang itu untuk kuisnya. Terus yang latihannya juga. Nah, ini memang agak lambat ini ya. Entah internet saya atau memang, wah ini tapi memang agak lambat muter-muter ini. Entah internet saya atau memang servernya e-learning ini yang lagi berat ya, karena mungkin banyak yang pakai ya. Nah, ini latihan 4. Latihan 4 juga ini ada hubungannya sama latihan 3. Kalau di latihan 4, ya kan, saya review kembali, kalian cuma menambahkan kutipan-kutipan di mana teknik pengutipannya itu ada di materi ya kan. Contohnya mungkin yang dibuat sama Ibu Reni ini. Nah, ada Shannon Wiper yang dikutip dalam ini, ada Dennis Mikuel, ada ini contoh kutipan. Nah, saya minta di sini minimal 3 buah kalian buat seperti itu, ya. Nah, khusus untuk di latihan 4
kayaknya yang baru kumpulkan baru 2. Sampai pagi ini baru 2 mahasiswa yang kumpulkan, ya 3 lah termasuk Ibu Reni juga, karena Ibu Reni dia lewat WA dia. Jadi ini juga kalau seumpama kalian kesusahan masuk di e-learning, kalian bisa WA juga ke saya. Nomor saya ada di grup ya kan. Ya, ini bisa dipahami karena kan ini kalian termasuk belum terbiasa dengan e-learning. Jadi kalau seumpama kesusahan bisa lewat WA juga ya. Ini soalnya yang di latihan 4 baru ini tadi yang kumpulin ya kan. Nah, ini baru 2 di sini, Marvin sama Juwita. Ya. Sama Ibu Reni juga, di Ibu Reni lewat WA dia. Berarti baru 3. Ya kan? Nah, ini apalagi tuh? Sebelum saya lanjut juga, saya review dulu mungkin ya. Sebenarnya saya bisa review di sini. Saya kasih grade, ya nanti saya kasih grade di sini bisa juga. Tapi saya masih menunggu dulu temannya lain, biar saya satu kali kerja juga. Cuma sebagai gambaran mungkin saya akan buka punyanya Ibu Juwita dulu. Jadi ini yang sudah kumpulkannya ada Juwita, Reni sama Marvin ini ya. Jadi usahakan juga kalian tulis lampirkan file, tulis nama ya. Karena saya akan download backup di komputer saya. Takutnya kalau nggak ada namanya bisa tertukar sama temennya lain, atau saya pun nggak tahu punya siapa ini kan. Nah, kita lihat Ibu Juwita gimana tugasnya, apakah sesuai dengan permintaan. Nah, ini memang sesuai ya kan. Jadi ada referensinya yang saya minta ini juga ya kan. Jadi ini ada referensinya Anissa ini ya. Nah, ini juga. Nah, ini malah 4 yang dikasih Ibu Juwita. Ini udah luar biasa sebenarnya ini. Oke. Nah, ini mungkin kalau Ibu Juwita monitor ini nggak usah ada www-nya ya kan. Jadi kalau kutipan di dalam naskah itu nggak usah pakai ww-nya. Nanti di apa lagi tuh? Nanti di daftar pustakanya baru dituliskan lengkapnya ya kan. Nggak bisa dia di sini. Ya, jadi ini nggak usah ada ww-nya di sini. Yang ini udah benar kayak ini kan peraturan apa. Nah, nanti di daftar pustakanya kalau bisa diakses kapan, alamat yang detailnya ada, alamat websitenya ya kan. Kan ada alamat websitenya. Ini kan cuma nama institusinya, karena ini apa lagi tuh website, maka ini identitasnya ya ada apa itu alamat singkatnya ya kan. Tapi kalau alamat lengkapnya nanti minta tolong dituliskan di daftar pustaka. Nanti kita belajar daftar pustaka di pertemuan berikutnya ya kan. Ini punyanya Bu Juwita. Nah, ini yang saya cek tadi punyanya Marvin. Nah, ini punyanya Marvin ini saya lihat belum ada kutipannya ya kan. Sorry. Kok jadi kok dia jadi ini. Sorry ya. Nah, ini saya mau tutup ini kok dia ini terhalang di sini dia ya. Harusnya sih bisa digeser. Oh iya, bisa digeser ini ke bawah aja ya. Nah, ini ya. Ini belum ada ininya Marvin kalau monitor ya kan. Ini belum ada kutipannya. Saya kalau nggak salah di pertemuan kemarin saya kasih contoh punyanya Marvin di situ. Di sini ada nama website sama tahunnya ya kan. Dikasih dalam kurung di situ. Terus ini juga kalau bisa nggak usah pakai nama ya kan. Nggak usah pakai nama. Terus ini kan ada nih di berita ini nih, masuk ke websitenya juga. Masukkan nama websitenya sama tahunnya ya kan. Kalau ada penulis naskahnya siapa ya namanya yang ditulis ya kan. Kalau nggak salah ada yang kemarin saya kasih contoh. Jadi mungkin Marvin minta tolong dicek lagi video YouTube, terutama yang di sesi-sesi terakhir mungkin ya. Atau kita lihat ya di sesi terakhir di sini. Jadi saya review dulu semua ke belakang, biar enak nyambungnya kita lanjut ke pertemuan kelima ya. Karena kalau saya lanjut terus, nggak mundur ke belakang, lihat perkembangannya gimana ya, nanti banyak yang ketinggalan nantinya. Ya maksudnya nggak sempat difixkan, terus tiba-tiba lanjut lagi ya. Oke, mungkin yang tadi yang Marvin itu, yang ini nih ya, contoh yang ini, kalau nggak salah saya kasih
saya jadikan contoh di pertemuan kemarin kalau nggak salah, dan ini dan itu direkam di YouTube. Jadi kalau Marfi monitor nanti coba dicek lagi. Nah, ini internet saya mungkin yang lolah ya kan. Internet saya memang jelek sih. Pertemuan keempat ya. Nah, ini pertemuan keempat. Coba kita lihat kayaknya di terakhir kalau nggak salah itu. Nah, ini mungkin. Ya. Tuh saya nggak inilah, ada di, pokoknya ada di sinilah ya. Nanti apalagi itu Marvin coba dikerjakan ulang atau diperbaiki latihan 4-nya, atau kalau enggak bisa hubungi saya juga, Japri ya kan. Oke, siap. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan kelima kita ya kan, yaitu parafrase dan review literatur. Dan ini nanti ada latihannya juga, ini kan ada latihannya melanjutkan latihan yang keempat. Nah, oke. Apa itu parafrase dan review literatur? Nah, kita tengoklah. Jadi kita udah masuk ke lesson 10 dan lesson 11 ya. Lesson 10 sama lesson 11. Yaitu lesson 10-nya kita mengolah kutipan dengan parafrase. Yang kedua adalah teknik review literatur. Nah, ini kita udah masuk ke teknik-teknik metode menulis karya ilmiah ini ya. Jadi ini sudah masuk ke bab selanjutnya lagi ini ya. Nanti latihannya langsung membuat reviewnya ini ya. Oke. Kita masuk ke mengolah kutipan dan parafrase. Nah, mungkin saya review kembali di pertemuan awal dan juga saya munculkan di kuis bagaimana pendapat kamu tentang plagiarisme. Nah, ini saya remind lagi, panggil kembali pentingnya isu-isu plagiarisme. Dan ini adalah di dunia tulis menulis, ini adalah yang tantangan utamanya orang menulis adalah ini nih. Masalah utamanya orang menulis adalah plagiarisme. Mau dia akademisi, mau jurnalis, mau dia dosen, peneliti, ini yang selalu menjadi perhatian. Karena ini ada hubungannya dengan hukum ya kan, kayak kita kan bisa dikena hukum ini, bisa kena denda ya kan. Nah, dan apalagi itu, dan ini harus dihindari. Nah, untuk menghindarinya itu ada banyak cara. Salah satunya tentunya kita mengarang sendiri dan mengarang sendiri kalimat kita. Tapi itu tantangannya nggak gampang dan juga tidak disarankan. Justru sebaiknya kita merujuk atau membuat citasi dari hasil karya orang lain, tapi ada caranya, ya kan? Karena kalau seumpama kita menulis karya kita sendiri atau karangan kita sendiri, belum tentu itu juga benar, karena kita harus bandingkan dengan pandangan orang lain, ya kan? Kita kan hidup di dunia ini masing-masing beda persepsi, ya kan? Mungkin si A beda, si B beda, si C beda. Tapi mungkin yang pendahulu itu dia sudah membuktikan secara empiris dengan penelitian bahwa pendapatnya dia ini kemungkinannya benar adalah besar daripada kita yang baru membuat opini. Maka kita harus merujuk yang telah didiskusikan sebelumnya, yang telah diuji secara empiris. Makanya itu juga kita nggak bisa juga mengandalkan hasil karangan kita sendiri, opini kita. Kita harus mengambil juga hasil karya orang lain dengan cara mengutipnya. Nah, mengutipnya ini ada caranya, dan itu biasanya salah satu caranya adalah lewat parafrase. Nah, ya kan? Nah, parafrase ini juga dijadikan sebagai cara untuk kita terhindar dari plagiarisme, ya. Nah, mungkin kalian mulai bertanya, apa itu parafrase? Nah, mungkin parafrase kalian sudah pernah pelajari ya, ini kayaknya di SMA juga pernah ada ini dipelajari ini parafrase ya kan. Jadi parafrase itu adalah cara penyampaian gagasan dalam bahasa yang lain tapi relevan, tanpa mengurangi atau menambah isi konten aslinya atau yang membuatnya ya kan. Jadi mungkin di karya tulis yang sebelumnya ada yang menyebutkan seperti itu, menjelaskan lebih detail berdasarkan fakta-fakta, penelitian, bukti empiris dan lain sebagainya. Nah, kita mengambil konsepnya itu, idenya itu, tetapi kita merubahnya ya kan.
merubah dalam versi kita sendiri, tapi masuknya adalah sama, kontennya masuknya adalah sama, konten atau masuknya sama, ya kan. Nah, sesuai dengan fungsinya, parafrase ini dipakai untuk banyak sekali nih, termasuk penelitian, karya tulis, artikel, jurnal, berita, hampir semua. Parafrase itu digunakan sama ini, apalagi digunakan sama orang yang menulis suatu karya ilmiah, ya kan. Jadi kita nggak mencomot utuh bulat-bulat kalimat orang, tapi kita robah dia, ya kan. Kita robah, tapi masuknya sama. Nah, ya kan, itu nggak apa-apa itu, dan itu malah disarankan seperti itu, dan itu bukan plagiarisme juga, ya kan. Jadi tujuannya parafrase ini adalah untuk menghindari, ya itu tadi, menghindari plagiarisme. Nah, karena setiap kita membuat karya tulis kan kita pasti banyak membuat referensi nanti, ya kan, referensi atau kutipan. Nah, parafrase ini biasa disebut dengan kutipan tidak langsung. Nah, sebagai alternatif kita memakai metode quoting. Quoting itu kutipan langsung yang betul-betul memberi quote terus pasang di apalagi itu naskah kita. Itu sebenarnya bisa juga, tapi lebih riskan kena plagiarisme. Lebih bagus kita kutipan tidak langsung atau parafrase. Nah, jadi parafrase itu nama lain dari kutipan tidak langsung. Nah, bagaimana teknik parafrase? Ya, banyak caranya, ya kan. Di sini saya tampilkan ada 5. Kita bisa merubah dari klausa ke frase atau frasa. Ada yang masih ingat nggak pelajaran bahasa Indonesia apa itu klausa, apa itu frasa, ya kan? Jadi kalau klausa itu adalah kata yang memiliki predikatif, ya kan? Jadi seperti Bapak menggambar atau Bapak bekerja. Jadi dia ada predikatnya, ya kan? Tapi kalau frasa itu 2 kata atau lebih, tapi semacam keterangan saja. Seperti meja biru, ya kan, meja biru, meja gambar, ya kan, gambar itu bukan kata kerja tapi satu paket dengan kata sebelumnya. Jadi dia nggak ada predikatifnya, tapi klausa ada predikatifnya. Contohnya tadi ibu menjahit, nah itu klausa, ya kan. Oke, mungkin itu review aja. Nah, yang kedua, mengubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, itu nanti kita lihat, biasanya kalau di dialog-dialog kan ada tuh kalimat langsung, biasanya pakai kata, kata ibu ambil makanan di meja. Nah, kalau kalimat tidak langsung, ibu mengatakan bahwa ambil, ya biasanya ada kata hubungnya itu yang menjadi kalimat tidak langsung, tapi tanda kutipnya udah hilang, ya kan? Merubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Bapak memotong kayu. Itu kalimat pasif. Aktif, ya kan? Bapak memotong kayu. Pasifnya kayu dipotong oleh Bapak. Nah, ini sebenarnya dasar-dasar bahasa Indonesia, tapi banyak orang yang lupa atau mungkin karena jarang latihan nggak dipakai itu. Padahal itu adalah salah satu teknik parafrase, ya kan? Sinonim. Nah, ini banyak, ini ada persamaan kata, ya kan? Persamaan kata, sinonim itu persamaan katanya ya, banyak kalian bisa dapatkan dari internet atau mungkin ada buku-buku sinonimnya A sebenarnya sama dengan B, ya kan, kayak maksud mungkin sinonimnya tujuan atau apa dan sebagainya, itu banyak kalian bisa dapatkan di internet. Merubah bentuk kata, mungkin kita merubah dari bentuk kata kerja menjadi kata benda, ya bisa juga seperti itu. Nah, itulah teknik parafrase itu kita pakai untuk mengolah kutipan sehingga kita bisa terhindar dari plagiarisme. Oke, next. Nah, ini mungkin contoh-contohnya ya. Nah, kita lihat langsung contohnya lah. Karena kan biasanya kalau kita lihat contoh bisa lebih paham lagi, ya kan. Contoh merubah dari klausa ke frase atau frasa. Nah, ini mungkin di artikel aslinya menulis setelah Ali belajar kitab dia tertidur. Ini adalah frasa ini kan. Nah, kita rubah menjadi klausa setelah mempelajari kitab, ya kan. Setelah Ali belajar, ya kan. Ini kan ada predikatifnya ini. Setelah mempelajari kitab, Ali tertidur. Ya kan. Yang lain lagi, merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Saleh berkata, saya siap menghafal juz 30 setengah. Maka Saleh berkata bahwa dia siap. Nah, ini merubah ini kalimat langsung menjadi tidak langsung. Ini contoh parafrase juga ini. Terus merubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Rahman akan melamar Fatimah setelah wisuda akhir tahun. Nah, diputar ya kan, kalimat pasif kan biasanya diputar dia.
Setelah wisuda akhir tahun, Palitima akan dilamar. Jadi melamar dirubah menjadi dilamar. Jadi dan objeknya pun berpindah dari ujung menjadi ke depan, ya kan? Seperti itu. Sinonim juga, Hasan merasa nyaman. Ya, ini nyaman sinonimnya adalah bahagia, ya kan? Sinonim itu persamaannya. Atau kita merubah bentuknya, bentuk kata kerja menjadi kata ini, mungkin kata benda ini ya, karena kan penulis ini seorang penulis. Contohnya Alia menulis kaligrafi dengan cepat. Alia adalah penulis kaligrafi yang cepat. Maksudnya sama juga. Nah, itu adalah contoh-contoh parafrase. Nah, ini prinsip-prinsip pentingnya. Bagaimana cara apalagi itu langkah-langkahnya, mungkinnya tahapannya membuat parafrase suatu kutipan. Jadi contohnya kalian harus memahami benar isi teksnya dibaca, ya kan? Dibaca teksnya sampai paham. Kalau saya terus terang, saya kalau baca artikel harus diulang 4-5 kali mungkin ya. Kedua kalinya masih bingung, 3 kalinya mulai ada gambaran, keempatnya mulai paham. Nah, kalau sudah paham, nah baru kita mulai tulis ulang gagasan dalam teks tadi. Gagasan yang kita anggap, oh ini kayaknya masuknya sama, ya kan? Nah, ini kita bikinlah beberapa mungkin ya. Kalau sempat beberapa, kalau enggak ya 1-2 aja. Jadi kita buat parafrasenya, terus tulisan parafrasenya itu kita pilih, terus kita bandingkan dengan naskah aslinya, apakah dia masuknya sama atau tidak, ya kan? Terus kalau ada istilah-istilah khusus, ya kan? Gunakan tanda petik. Nah, ini istilah khususnya ini kan kita bisa ganti menjadi sinonimnya, ya kan? Nah, yang terakhir kita harus tuliskan sumbernya, karena ini nanti kita pakai di daftar pustaka nantinya, ya kan? Seperti itu ya. Nah, mungkin ini contohnya nih. Contohnya kalau kalian mau mengutip karya orang lain terus masukkan di karya ilmiah, ya, karya sendiri. Contohnya kalau kalimat aslinya, komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Kita rubah kalimatnya. Melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Krisnawati 2000 tahun 2000 halaman 57. Nah, ini contoh yang bagus ini. Kalau kalian menulis karya ilmiah terus mengutip punya orang, ya kan? Jangan ambil ini langsung masukkan Krisnawati 2000.257. Nah, ini langsung ke deteksi plagiat nanti itu ya. Nah, ini saya perlu sampaikan juga, ada aplikasi plagiat yang bisa mendeteksi berapa persentase yang kita punya, ya kan? Kalau nggak salah secara total satu naskah kita itu kalau lebih dari 25%, maka publisher nggak akan berani menerima artikel Anda. Nanti dia kena juga nantinya. Dan itu bisa dianggap sudah masuk ke ranah plagiat itu kalau 25% sudah mirip dengan punya orang yang ada di internet. Jadi aplikasi plagiat ini dia terkoneksi dengan database artikel-artikel yang sudah ada di internet. Nggak akan bisa lolos, ya kan? Karena ini yang kerjakan komputer ini. nggak ada contohnya kalian berpikir, ini siapa tahu nggak ketahuan atau apa, pasti ketahuan itu ya. Nanti kita coba, saya ada aplikasinya, kita coba nanti. Ini karena kita latihan ya, ini nggak apa-apa kalau kalian salah, minimal kalian tahu. Kalau kalian tahu udah cukup itu. Nanti kalau kalian nanti betul-betul menjadi penulis profesional, saya harapkan ini menjadi bekal buat kalian bahwa oh ternyata kalau saya menulis ini nanti efeknya gimana, ya kan, dan sebagainya, ya kan. Contoh yang kedua, sebuah kejutan di bidang reality maya, virtual reality, terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan sensoramanya Heilig. Nah, ini kita kasih ingat kalau EYD istilah asing kita italik ya, miring. Kita parafrasekan, hasil karya Heilig yang dikenal dengan nama sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Sebenarnya sama aja kok ini ya. Kalau kita baca sama aja sebenarnya. Coba diputar-putar aja kalimatnya itu ya. Baru tulis Krisnawati 2025. Ya kan? Jadi ini contoh yang apalagi itu parafrase. Nah, ini contoh yang lebih dalam lagi, satu naskah, ya kan. Nah, ini yang legal, ini yang plagiat ini kan. Yang legal ini dirubah, diringkas, ya kan. Ini dari berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dirubah menjadi 3 baris saja atau 4 baris. Ya kan? Nah, ini yang parah ini, dia sudah memang nggak persis sama, tapi agak mirip dia. Mahasiswa sering menggunakan terlalu banyak kutipan langsung. Mahasiswa sering berlebihan dalam menggunakan kutipan langsung. Nah, ini kan sama nih. Mahasiswa sama menggunakan kutipan langsungnya, ya kan? Sering juga sama. Ini cuma di sini nggak ada berlebihannya.
Nah ini kalau begini kedeteksi dia ini, kedeteksi dia. Apalagi yang kesalahan fatalnya, dia tidak mencantumkan sumbernya, dia cuma ambil langsung plek gitu ya, ambil plek, udah nggak simpan ininya. Kalian buat pun sumbernya seperti ini di sini, tetap juga kedeteksi, ya kan? Karena ini nggak ada berubah, ya sedikit aja perubahannya dari sini ke sini. Ya. Padahal yang kalau yang bagusnya itu yang ini nih. Dalam paper ilmiah, nah ini kan dalam paper ilmiah nggak ada di sini nih. Mahasiswa sering mengutip berlebihan, kok Pak, mungkin ini sampai sini ya kan? Dan gagal. Nah ini kan nggak ada ini. Dia nggak tulis gagal sini ya. Kalau kita lihat di sini nggak ada, dan gagal untuk mengubah dan lain sebagainya. Nah ini mungkin kedeteksi plagiat atau presentasinya mungkin cuma 1 atau 2% aja mungkin. Ya mungkin yang kedeteksi cuma mahasiswa sering berlebihan aja mungkin ya. Dan itu ada toleransinya juga kalau aplikasi pendeteksi plagiat. Kalau dia itu tadi saya bilang, kalau dia secara total utuh kalimat apa itu artikel itu 25% ke bawah, wah itu sudah luar biasa itu ya. Bisa lolos itu ya. Kalian submit kemanapun bisa. Oke. Nah, ini kita selesai untuk parafrase, kita masuk ke teknik review literatur. Jadi nanti kita udah masuk ke pembahasan berikutnya ya kan. Atau apa lagi itu? Bab berikutnya untuk di karya ilmiah. Kalau kemarin kan kita pendahuluan, sekarang kita masuk ke review literatur. Karena review literatur ini adalah salah satu topik yang harus dibuat di suatu karya ilmiah, entah itu penelitian, entah itu laporan, entah itu makalah dan lain sebagainya. Harus ada review literaturnya. Ya kan? Jadi menulis review literatur ini langkah untuk menuju ke tahap berikutnya untuk penyelesaian proses penulisan karya ilmiah. Nah, menulis review literatur merupakan sebuah keterampilan skill yang perlu dilatih. Jadi bukan keterampilan dikuasai begitu saja. Jadi memang harus latihan juga ini. Jadi membuat review literatur itu nggak gampang gitu ya. Ini salah satu yang susah juga ini membuat suatu artikel. Malah kadang mahasiswa menganggapnya gampang. Ini kan cuma daftar pustaka ya kan, deskripsi kan ada tuh daftar pustaka kan, tinggal ambil dari buku. Sebenarnya kalau idealnya nggak seperti itu. Kalau apalagi itu pengujinya atau pembimbingnya betul-betul strict, nah maka dia akan nggak mau kalau mahasiswa betul-betul copy paste aja, tidak merubah menjadi parafrase sumber-sumbernya itu di literatur review ya kan. Walaupun dalam beberapa penelitian, seorang peneliti yang sudah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca atau mereview artikel, keterampilan ini kurang mendapat perhatian. Jadi masih banyak orang sebenarnya yang belum terlalu ini ya perhatian. Padahal itu penting. Kalau menurut saya tingkat profesionalismenya seorang penulis itu adalah seberapa kuat dia membuat literatur review. Karena di situ membuktikan bahwa dia menguasai topik itu, karena dia pasti akan membaca banyak sekali artikel di situ ya kan, memahami dan membaca, terus membuatnya menyadur ulang dan membuat parafrase. Nah, literatur review adalah metode yang sistematis, eksplisit, reproducible itu diproduksi ulang dengan cara parafrase tadi untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis. Nah, sintesis ini kayak analisa ya kan. Jadi dianalisa karya-karya orang ini, ya kan. Karya-karya peneliti sama praktisi kita analisa, terus kita buatlah teorinya ya kan. Nah, tujuan adanya literatur review untuk membuat analisis atau sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada. Jadi, contohnya topik kita tadi tentang pariwisata ya, anggaplah ya pariwisata. Nah, kita apalagi itu membuat analisa tentang apa sih yang pernah diteliti orang tentang pariwisata, ya kan? Karena pasti banyak orang yang meneliti tentang itu juga, meskipun tempatnya berbeda-beda, tapi topiknya tentang pariwisata banyak sekali itu, saya yakin ya kan. Kalian bisa dapatkan nanti di internet ya kan. Terus yang kedua, tujuan review literatur menyediakan latar basis teori untuk penelitian. Nah, ini menjadi basis teori kita. Jadi kita jadikan teori lah literatur atau penelitian orang yang terdahulu ya kan? Terus yang ketiga, mempelajari kedalaman atau keluasan penelitian yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti. Jadi kita lebih bisa mendalami materinya, bisa lebih paham, bisa lebih menguasai, wawasan kita menjadi luas. Nah, nanti menulis diskusinya atau kesimpulannya jadi enak ya kan, karena kita sudah banyak wawasan yang kita dapatkan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, ini yang keempat, dan ini menurut saya ini yang paling penting yang membuat karya tulis kita menjadi unik, ada nilainya, adalah
kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau bisa ya kan, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh penelitian terdahulu. Karena saya yakin peneliti terdahulu atau karya tulis yang terdahulu itu pasti ada kekurangannya. Jadi kalau kita bisa baca artikel itu, terus mengidentifikasi, oh ini artikel ini kekurangannya di sini nih kayaknya nih. Dia metodenya pakai ini, tapi dia nggak lengkap ya, atau dia diskusinya terkotak di satu sisi sini aja, sisi ininya nggak dibahas. Nah itu kan gapnya itu kan. Nah kita bisa membuat karya tulis mengisi gapnya yang kosong itu dari penelitian terdahulu dan kita tampilkan atau kita bunyikan di karya tulis kita. Dari penelitian si A, dia tidak membahas sisi B-nya, maka penelitian saya atau karya tulis saya akan mendiskusikan sisi B yang hilang itu. Sehingga ini adalah menjadi suatu nilai unik dari karya saya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan membuat karya yang malah mundur ya kan. Lebih lengkap punya orang lain yang terdahulu dengan apa yang kita buat. Kalau perlu bikin hasil karya tulis ilmiah, makalah atau penelitian yang bisa melengkapi punya orang yang sudah membuat sebelumnya. Nah, itu yang menjadi nilai unik dari hasil kita. Dan itu kalau kalian bisa buat seperti itu, wah itu luar biasa itu ya. Itu bisa masuk ke jurnal-jurnal yang terkenal seperti itu ya. Teknik dan instrumen yang digunakan. Nah, ini ada banyak sebenarnya teknik yang digunakan untuk review literatur, tapi salah satu teknik digunakan adalah ada namanya matriks sintesis ya kan, yang dikelola berdasarkan key pada topik tertentu ya. Ini sangat bermanfaat ini ya kan. Nah, saya mungkin nggak usah baca ini, kalian baca nanti. Nah, di sini matriks sintesis ini bisa dengan cara yang ini kita buat identifikasi 6-12 artikel. Nah, mungkin kita cari dulu artikel yang berhubungan dengan topik, mungkin 6-12, tapi kalau di latihan nanti kita nggak sampai 6-12 lah. Saya mungkin kasih 3 atau 4 aja lah mungkin ya. Kalau 6 itu udah kebanyakan juga sih. Untuk ukuran kalian yang baru pertama mungkin ya, yang baru pertama menulis makalah, artikel, dan lain sebagainya ya. Jadi cari 4 artikel dulu, ya kan? Nanti saya ajarin di mana cari artikelnya. Terus temukanlah kalimat pertanyaan pada artikel tersebut yang memuat ada kalimatnya tentang isu, ada teorinya, ada metodenya apa. Terus yang paling penting apa temuan yang didapatkan dari penelitian atau karya ilmiah itu, apa kesimpulannya, apa ciri khasnya, terus apa sarannya. Biasanya di terakhir itu ada sarannya. Nah, ya kan? Nah, kalau setelah itu dibuatlah matriknya seperti ini. Ini contoh matriknya, contohnya artikelnya si Meyer tahun 2012, di latar belakang dia membahas tentang animasi ini, terus isunya yang kayak tugas kita yang latihan 2 fenomena. Oh, dia fenomenanya adalah animasi diskrit begini secara eksplisit fenomenanya. Nah, ini di apalagi itu literatur dia membahas tentang teori pembelajaran multimedia, dia memakai metode ini penelitian, karena penelitian dia pakai metodologi ya kan, pre-post experimental design questionnaire. Nah, ini yang paling penting nih, mind finding atau temuan yang dia mau tampilkan di karya tulisnya itu adalah animasi meningkatkan pencapaian dan motivasi. Jadi dia menemukan bahwa animasi bisa meningkatkan pencapaian dan motivasi siswa mungkin ya. Nah, ini yang kedua, animasi meningkatkan pencapaian dan mengatasi miskonsepsi. Nah, ini mirip-mirip findingnya nih kan. Jadi di sini kita bisa bandingkan, oh si A ini dia menemukan ini, si B dia menemukan ini ya kan. Terus dia pakai isu-isunya ya mirip-mirip ya kan. Nah, dari sini kan kita bisa membandingkan penelitian orang atau karya tulis orang dengan punya kita nanti. Kita bisa mengisi gapnya di situ atau kita lengkapi, kita kombinasi menjadikan hasil karya kita lebih bagus dari yang sebelumnya ya kan. Nah, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Nah, sekarang saya akan mereview latihan pertemuan 5. Ingat, ada kuis pertemuan kelima lagi ya kan. Jadi kalian nggak akan lepas dari kuis ya. bukan apa ya, tapi ini adalah salah satu bentuk cara saya menganggap bahwa kalian membaca materi ini ya. Karena kalau nggak ada kuis, gimana saya bisa pastikan kalian mau melihat artikel ini, ya kan? Materi ini maksudnya, materi yang saya presentasikan.
kalau nggak ada kuis. Karena untuk mengerjakan kuis ini kalian harus baca-baca dulu ini baru kerjakan kuisnya untuk mendapatkan nilai yang bagus ya, nilai yang maksimal. Nah, untuk latihannya mirip-mirip yang tadi. Nah, ini kan kalian sudah menentukan topiknya nih. Topiknya sudah ada. Nah, saya mau minta kalian buatlah. Ini malah saya tulis minimal 3 ini karena saya anggap mungkin kalian terlalu apa lagi tuh? Karena kuliah ini mungkin waktunya singkat ya, dari Senin Kamis, Kamis ke Senin. Jadi kalau agak lama mungkin saya bisa minta 4 sampai 5, tapi di sini saya minta cuma minimal 3. Tapi kalau kalian bisa tambahkan sampai 4, itu lebih bagus lagi. Ya kan? Nah, mungkin ada bertanya, Pak, di pendahuluan kan ada tuh. Saya sudah tampilkan, nggak apa-apa, tampilkan lagi di sini atau mau tambahkan lagi penulis yang lainnya yang terkait topik itu, ya kan? Contohnya mungkin saya buka punyanya, ini Bu Juwita mungkin ya. Bu Juwita ini yang bagus jadi contoh ini kayaknya Bu Juwita, karena tugas-tugasnya pun bagus-bagus kalau saya lihat ini. Nah, di sini kan dia topiknya apa kemarin ini Bu Juwita? Yang coba saya lihat latihan 3-nya. Kemarin punya Bu Juwita. Oh iya ya, ini saya nggak tahu yang mana yang diambil jadinya kemarin nih. Potensi wisata ini mungkin nomor 1 ya? Iya Ibu ya, ada kayaknya orangnya sih. Halo Ibu Juwita. Halo, bisa bisa dibuka mic-nya atau masih monitor? Oke, jadi kalau saya lihat di sini kayaknya Ibu Juwita ambil yang potensi wisata di Kota Tual dan manfaatnya bagi masyarakat. Karena kalau saya lihat di sini, nah dia bahasnya Kota Tual, terus tujuannya adalah mengetahui sebesar-besar potensi wisata. Oke lah. Nah, gimana cara kita membuat matriks sintesis di sini yang terkait dengan review literatur? Nah, kita bisa cari yang paling gampang, ya kan? Yang paling gampang kita cari di Google Scholar. Nah, ini. Jadi ingat alamat websitenya adalah scholar.google.co.id. Nah, sini ini yang paling gampang. Sebenarnya ada banyak di sini. Di sini saya sudah bookmark 10 tempat situs mencari referensi, ya kan? Ada apa di sini? perpusnasgo.id, ada LIPI, ada Ijen. Nah, ini Ijen ini nggak usah lah, ini untuk internasional ini ya, bahasa Inggris semua ini. Nah, ini ada Google Scholar ya kan. Nah, mungkin kita buka juga mungkin yang ini ya. Coba buka juga yang ini, kita buka juga LIPI. Jadi ada banyak sekali karya ilmiah sebenarnya yang sudah dikerjakan sama orang. Kita tinggal download aja sebenarnya karena beberapa sudah free itu, ya kan? Oh, ini harus jadi anggota ini. Sorry, ini kayaknya harus jadi anggota. Ini kita ke Google Scholar aja lah kalau kayak gitu ya. Ini juga kayaknya oke. Kita coba cari di Google Scholar potensi wisata. Nah, potensi wisata apa ini? Ini pilihan juga dia, mau wisata alam, kuliner, atau kalau kita mau lebih spesifik lagi kita periksa di sini. Dia potensi wisata apa ini kira-kira yang di apa nih Bu Juwita mau tampilkan? 11 kabupaten, 2%, oke. Oh, wisata bahari. Nah, berarti potensi wisata bahari, langsung aja kita tulis bahari ini kan. Nah, potensi wisata bahari. Kita search. Nah, ini ada banyak sekali nih. Banyak sekali yang sudah membuat apa lagi tuh? Penelitian atau karya ilmiah tentang potensi wisata bahari. Ini Pantai Cerming Serdang. Nah, ini karena dia linknya nggak aktif, kita sebenarnya bisa copy ini terus kita cari di Google kalau mau cari artikel aslinya ya kan. Nah, ini kita buka ya. Kita perhatikan di sini anggaplah apalagi tuh, anggaplah saya coba kerjakan dulu ya punyanya Bu Juwita ya. Biar ini menjadi contoh buat kalian nih. Contoh buat kalian apalagi itu untuk mengerjakan tugas kalian masing-masing nantinya. Karena kenapa punyanya Bu Juwita yang saya ambil, karena cuma ini yang saya lihat cukup bagus tugasnya ya kan.
cukup bagus. Jadi saya jadikan contoh dulu. Nah, contohnya ini belum ada ininya ya. Oke lah, saya tambahkan matriksnya lah di Word aja mungkin ya, atau di sininya saya tambahkan. Insert fabric review. Tadi bikin matriksnya berapa tadi? Jadi tugas kalian tambahkan aja di sini. Jadi yang sudah selesaikan tadi ini rumusan masalah sama tujuan penelitian, tambahkan lagi review literatur di bawahnya. Nanti kita atur untuk tugas berikutnya, kita rapiin lagi nanti ya. Jadi tugas ini saya desain step by step ya kan. Sini berapa tadi ininya tuh? Coba kita lihat di tugasnya minta kolom berapa. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. 5, terus ininya 5. Oke, 5 kali 5 lah ya. 5 kali 5. 5 kali 5. Ini 5 kali 5. Ini kita kasih nomor. Ya kan? Ini nomor, penulis dan tahun. Ya kan? Ini apalagi nih? Isu, tujuan dan target. Ini maksudnya target penulisannya ya, atau target penelitian. Terus temuan ini finding. Anggaplah ini saya kerjakan dulu punya contohnya Bu Jiwita ini ya. Nah, kita lihat tadi ini. Nah, ini kayaknya skripsi. Ini kalau skripsi ya kita nggak bisa ambil ya kalau skripsi ya. Kita lihat yang ini aja, yang penelitian aja. Nah, ini ya, contohnya ini. Ini kalau penelitian ini lebih, jadi kalau bisa di-download itu langsung masuk ke sini ya. Kalau ada PDF-nya langsung bisa terdownload, kita langsung bisa buka. Ya kan? Bisa buka. Nah, di sini penulisnya adalah Marhani TA YKK ya kan. Jadi kita copy dulu namanya ya kan. Ini nomor 1. Ini biasanya kalau namanya 3 suku kata kita singkat aja TA. Nah, ini tahun berapa ini? Kita lihat. Penelitiannya ini adalah tahun 2016. Ya kan? 2016. Nah, ini kita lihat dia isunya apa ini sampai dia mengangkat karya ilmiah tentang ini. Gampang aja, kita biasanya lihat dari pendahuluan ya kan. Sebenarnya sih cara yang paling apalagi itu normalnya kita harus baca semua baru dapat ini. Tapi kalau saya biasanya abstrak aja ini kan. Abstraknya kan singkatannya ini. Kalau kita lihat Morotai ini mendatangkan oke. Sehingga menjadi oke. Nah, kalau isunya saya lihat di sini adalah potensi dan daya tarik ya kan, untuk mempersiapkan menerima wisata dari untuk menerima wisatawan. Jadi isunya ini dia ingin mempersiapkan ya kan, mempersiapkan bagaimana Morotai bisa. Ini isu atau tujuan sebenarnya itu. Nah, ini sebenarnya kita harus pisahkan juga ini. Biasanya kalau kata-kata tujuan itu dibawa dia itu. Tujuan. Nah, ini ada tujuannya nih untuk menganalisa ya kan. Di sini kan ada tujuan penelitian. Nah, ini jadi tujuannya adalah kita ambil yang ini nih. Pariwisata 4A. Nah, dia ada pakai istilah 4A. Kita copy ini, kita masukkan di tujuan target. Nah, ya kan? Nah, ini kita ini sebenarnya kita bikin lebih lebar bagusnya ya. Oke lah ya, kita karena dia harus landscape dia ya. Layout, brick, expect. Terus kita bikin landscape.
Nah, jadi itu tekniknya kalau kita mau dari sini portrait ke landscape. Nah, saya harap kalian sudah paham yang itu ya, teknik-teknik Microsoft Word gitu ya. Kalau yang sudah bekerja kayaknya sudah terbiasa lah ya. Aduh, sorry. Nah, ini kan jadinya bisa lebar kita ini ya. Bisa lebar. Nah, di sini target dari si Marhan ini adalah untuk menganalisa. Jadi kita perbaiki lagi kalimatnya. Ini nggak apa-apa kita copy utuh dulu. Ini kan cuma kita mau mereview dari penelitian orang. Dan ini nanti apa lagi tuh? Kita pisahkan terus kita bikinkan parafrase untuk kita masukkan di karya ilmiah kita. Jadi ini sebenarnya nggak akan utuh kita masukkan nanti kita edit lagi, kita perbaiki. Ingat langkah-langkah untuk menulis karya ilmiah tadi adalah kita tulis dulu draftnya, kita revisi, terus kita mulai menyunting ya kan, menyunting baru publikasi. Nah ini masih taraf membuat draftnya, nanti kita revisi ya kan. Jadi nggak apa-apa kita tulis dulu semuanya utuh, kita belum apa itu reparase. Nanti untuk latihan berikutnya kita akan periksa masing-masing citasi kita atau referensi kita untuk kita buatkan parafrase ya, sorry. Nah ini adalah targetnya. Sedangkan isunya tadi, ingat ini tadi adalah ini ya, analisis potensi. Jadi ini isunya adalah mau menganalisis dari 4 komponen pariwisata, 4A tadi itu ya. Jadi dia menganggap itu sebagai isu karena mungkin belum ada analisis yang dilakukan di tempat wisata ini. Jadi kita tulis saja belum ada. Nah, ya kan ini isu ini masalahnya nih, karena ini masalahnya belum ada analisis potensi di Morotai. Tahu nggak di mana Morotai itu? Kita perbaiki ini kan biasanya copy paste di sini. Nah ini isu. Nah di sini temuannya. Jadi nggak usah dibaca-baca semua ininya ya, kecuali kalau kalian nggak paham di sini atau mungkin si penulisnya itu nggak bagus cara menulis abstraknya ya mau tak mau kalian harus baca semua di sini. Tapi sekilas saja. Ya kan, lihat aja yang terakhirnya, contohnya dia pakai metode apa, oh dia pakai SWOT ya kan, terus kesimpulannya seperti apa. Ya ini kalian nggak usah tulis semua tabel-tabelnya apa segala macam, tapi sebenarnya kalau kalau karya ilmiah itu abstraknya sudah bagus, sebenarnya dia sudah ada kesimpulannya semua di sini. Nah di sini temuannya Morotai perlu nah siapa tahu dari sini kan kita bisa dijadikan referensi di sini. Jangan-jangan di pariwisata tual juga harus dilakukan pengelolaan komponen 4A juga ini kan. 4A ini kan adalah ini tadi nih. Nah, ini bisa dijadikan referensi kita, ada attraction, accessibility. Nah, ini baru satu, yang lainnya kalian bisa cari sendiri nanti ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini untuk nomor 1 ya, kalian tinggal tambahkan 2 berapa, 3. Saya minta cuma minimal 3, tapi kalau ada 4 akan lebih bagus lagi. Ya, jadi review literatur seperti ini, penulisnya ini, isunya ini, tujuannya, temuannya. Ya. Nah, itu untuk tugas kita yang apalagi tuh yang ke berapa ini? Yang kelima. Nah, kalau ada pertanyaan nanti jangan segan-segan hubungi saya, nomor WA saya ada di apa lagi tuh? Ada di ini di grup WA kita ya. Untuk tugas pertemuan ke-6 nanti kita akan membahas tentang teknik reparase tadi itu ya. Di sini kan tadi saya sudah apalagi itu kita sudah membahas tentang teknik-teknik reparase, tapi saya belum menjadikan tugas. Saya minta dulu tugasnya cuma mengumpulkan review literatur. Nantinya setelah review literatur kita akan mulai melatih kita mengubah ulang kalimat orang sehingga kita terbebas dari plagiat. Nah, kalau kita bisa terbebas plagiat kan luar biasa ini ya kan. Ya mungkin contohnya gini ya, kalau saya tes lah punyanya Ibu Juwita lagi ya kan. Saya tes lagi punyanya Ibu Juwita, mungkin kalau saya cek apakah berapa persen dia plagiatnya, ini saya ada aplikasinya sebenarnya. Contohnya saya buka lagi kembali ya. Contohnya ini ya. Kira-kira dia
Ibu Juwita ini betul-betul ambil atau apa ini? Ini saya yakin bahwa ini diambil dari ini nih. Atau mungkin dia belum berubah-ubah kalimatnya ya kan? Nah, kita copy. Saya punya aplikasinya namanya ini nih, plagiarism check. Sebenarnya ada yang online juga, ada juga yang online. Oke, saya copy ke sini, ya kan? Saya copy kalimatnya di sini. Analisa. Kita lihat berapa persen similarity ini adalah persentase kemiripan artikel yang sudah ada dengan punyanya Ibu Juwita. Semoga gak crash ya soalnya. Nah ini nih kalau kita lihat, wah ini 80% persis sama ya. Ini ngambilnya dari www.superadventure. Ada yang ngambil dari www.yumpu.co.com. Ada yang FIFA. Nah ini FIFA ya kan. Nah, MT. Nah ini yang betul-betul adalah hasil karya pemikirannya sendiri Bu Juwita ini. Karena dia MT dia. Nah ini kita lihat. Jadi plagiarismnya adalah 63. Ini sebenarnya belum lolos ini kalau ini kan. Tapi karena kita masih latihan dan ini masih dalam bentuk draft. Karena ini kan nanti kita akan otak-atik lagi nih dengan menggunakan teknik ini tadi apalagi tuh parafrase tadi ya kan. Parafrase tadi kita akan latihan ya kan. Kita akan latihan roba ini menjadi parafrase. Kita roba ini mungkin bentuk katanya, mungkin kita roba apa lagi itu klausanya sama frasenya dan lain sebagainya. Karena kalau ini kita PD mau submit ke jurnal lah ini sepertinya masih belum cukup ini ya kan. Nah kita lihat detail reportnya. Detail report ternyata untuk kalimat ini persis sama diambil dengan kalau kita lihat duplikat konten atau kontennya ini diduplikat dari www.superadventure.co.id news 18. Nah ini tapi kalau kita roba nanti kalimatnya nanti kita latihan juga kita roba, maka itu akan berkurang ininya persentase plagiatnya. Ini juga ambil di Obsession News, ada yang pernah sama ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang paling banyak ngambil di 21% persis mirip di FIFA ya. fifa.com.co.id. Ngambilnya dari sini. Jadi Bu Juwita itu ngambilnya dari jadi aplikasi ini dia mendeteksi di mana sumbernya diambil ini penulis ini ya. Dan ini biasanya editor masing-masing punya dia. Yang paling canggih itu aplikasi namanya Turnitin. Nah, Turnitin itu yang paling akurat katanya itu referensi database-nya lebih banyak lagi ya. Jadi ambilnya dari sini Ibu Juwita ini ya. Nah, coba kalau kita otak-atik aja nanti ya. Tapi itu nanti di latihan kalian karena saya yakin kalau ini pun harus dikerjakan pasti agak lama. Jadi ini ada contohnya Kota Tual adalah kota baru resmi dimekarkan di Kabupaten Maluku. Nah, gimana kalau kita balik? Di Kabupaten Maluku terdapat Kota Tual yang baru saja bukan baru saja yang belum lama diresmikan. Ya ini kan baru ini bisa jadi kita ganti belum lama ya kan? Nah, ya kan? Atau kita coba dulu lah ini kan? Kita coba atau nantilah karena kalian mungkin terlalu banyak latihan nanti. Kita fokus dulu ke ini nih. Tapi ini yang saya mau tampilkan bahwa dengan aplikasi ini kalian bisa dideteksi plagiat seperti itu ya kan. Tapi karena kalian masih latihan ya itu nggak masalah karena kan belum publish ke jurnal kemana. Tapi kalau untuk keperluan jurnal, nah ini cukup berbahaya dan ingat ada undang-undangnya seperti itu ya. Kalau untuk skripsi sepertinya karena ini koleksi kampus sendiri kayaknya nggak akan terlalu riskan. Tapi ingat kalau biasanya ada kampus yang mewajibkan submit ke jurnal, nah itu yang perlu menjadi perhatian khusus. Ya. Ini akan kita bahas untuk latihan berikutnya di pertemuan berikutnya di pertemuan ke-6. Yang seperti saya katakan tadi untuk hari ini kita cuma fokus yang ke latihan ini tadi membuat apa lagi tuh membuat ini dulu kalian carilah dulu artikel di Google Scholar yang seperti ini buat kalau bisa minimal 3 tapi kalau lebih dari 3 lebih bagus lagi kalau bisa bikin lebih 10 wah itu lebih bagus lagi contohnya mungkin yang pernah dibuat mahasiswa saya mungkin ya saya pernah kasih tugas mahasiswa wah itu termasuk cukup bagus juga mungkin bisa menjadi referensi kalian ya banyak mengajar mata kuliah ini di mana ya nah ini punyanya ini anggaplah ini saya lihat punyanya Maren di sini kan ini judulnya pun saya nah ini dia bikin banyak sekali referensi sini dia bikin referensinya sampai
Ini kan judulnya ini penulisnya tahunnya, ini kesimpulan temuannya ya kan. Dia bisa bikin sampai banyak kan? Nah, ini sampai 20 lah, lumayan 20 ini ya kan. Nah, dia pisah-pisahkan juga, ini membahas tentang manajemen industri, ini tentang teknologi informasi dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kalian saya minta inilah 3 atau 4 lah, atau minimal 3, tapi lebih banyak lebih bagus. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Ingat jangan lupa untuk dikerjakan kuisnya sama latihannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini. Ibu Reni mungkin, Ibu Reni, wah lagi di kantin kayaknya Ibu. Lagi di kantin kayaknya. Ada yang monitor? Ibu Juwita mungkin. Ibu Juwita masih online nggak ini? Saya ambil banyak referensi dari dia kayaknya. Atau Marvin tadi? Coba Marvin. Silakan Marvin. Ada yang mau ditanyakan? Tadi kalau nggak salah saya review tentang tugasnya. Ya kan? Halo? Iya. Ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham maksud saya tadi tuh? Yang tugas 5, yang tugas 4 memang agak bingung sih Pak. Nah tugas 5, kalau saya mau perlihatkan contoh yang udah paham sih. Udah paham tadi kan? Contohnya jadi ada ya, cuma tugas 4 ya. Jadi untuk tugas 4 tadi itu dia ini nih. Kita lihat ini kan. Nah, ini ada referensinya seperti ini. Ya, jadi ini artikel ini kita cari sumbernya kan, kemarin kan pasti menulis ada sumbernya ini didapat dari mana. Nah, ini tulislah referensinya. Nah, di sini Bu Juwita tulis di peraturan bpk.go.id. Ya kan? Nah, seperti ini nih yang saya minta. Kalau punyanya Marvin kayaknya belum ada menulis kutipannya ya, kutipan lah menurut saya. Di pertemuan kemarin ada itu. Coba nanti buka di YouTube-nya. Nanti harusnya ketahuan bagaimana cara membuat kutipannya. Ya, Marvin ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini Bu Reni kayaknya ini ada yang mau disampaikan Bu Reni. Silakan. Sudah on air lagi. Silakan, Bu. Karena Bu Reni termasuk diminta kerjakan latihan 2, langsung kerjakan sampai latihan 4 ini beliau ini ya kan. Nah, tapi untuk latihan 5 minta tolong dikerjakan lah tabel-tabelnya itu Bu ya. Dari latihan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan Bu? Dari ini kan kalau kita lihat di latihan 5 di situ diminta bikin tabel seperti ini. Nah, kira-kira dari tabel ini ada yang ini enggak yang mau ditanyakan ya? Udah paham ya kira-kira Bu? Ini ya. Jadi tulis nama penulisnya, isunya. Nah, di sini yang contoh paper tadi yang saya ambil adalah ternyata isunya itu belum ada analisis potensi daya tarik. Nah, itu kan sama dengan isunya Bu Juwita ini. Bu Juwita ini kan juga menganggap belum ada potensi wisata kota Tual kalau saya lihat ya kan. Nah, di sini bisa menjadi referensi kita juga untuk membuat karya ilmiah kita bisa lebih bagus, karena kan kita bisa membandingkan punya orang lain yang terdahulu. Dan kalau kita bisa dapat kelemahannya, kita isi kelemahannya itu. Jadi kita mau membuat karya ilmiah kita itu lebih atraktif, membuktikan bahwa punya kita lebih bagus dari yang sebelumnya. Bukannya sama atau malah lebih lebih kurang daripada penelitian sebelumnya. Harusnya kan sebelumnya yang sekarang lebih bagus dari sebelumnya. Kalau sekarang lebih turun dari sebelumnya, wah itu nggak bagus itu ya. Oke Bu, ada yang mau ditanyakan Bu? Siapa tahu ini. Nanti coba-coba kerjakan dulu, kalau memang ini bingung ya udah nanti SMS saya atau WA, saya selalu stay by itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada berarti mungkin sampai di sini aja mungkin kita ya untuk hari ini ya. Kita lanjut lagi hari Senin minggu depan. Ingat untuk yang belum kerjakan kuis sama latihannya, dimohon segera kerjakan. Saya kasih kuncinya nih atau
rahasianya nih. Kalau kalian kerjakan kuis itu latihannya sering ikuti, maka nanti UTS-nya akan terasa ringan. Ya kan? UTS-nya akan terasa ringan. Tapi kalau kalian tunda-tunda latihan-latihan itu nanti akan menumpuk, UTS-nya akan menjadi terasa sangat berat ya. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Senin minggu depan. Dan semoga kita semua diberi kesehatan, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Oke semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Untuk hari ini selesai.